Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian sehat selalu dan kalian tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini, terutama di masa pandemi saat ini. Saya ingatkan, jika kalian keluar rumah, tetap kalian mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, menjaga jarak antara satu sama lain, dan menjaga diri seperti mencuci tangan selalu. Saya Mulia Hadi Saputro dalam mengampu mata pelajaran sosiologi di kelas 12 saat ini. Sebelum kita masuk ke materi ketiga, ini kita awali berdoa untuk kelancaran dan keberkahan dalam pelajaran sosiologi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengawali materi sosiologi ini, kita akan melakukan via Google Classroom. Via Google Classroom, ke dalamnya adalah chat, buku, video, tugas, absen. Absen ini sangat penting untuk kalian isi kehadiran pada materi saat ini. Untuk materi ini kita akan memasuki integrasi dan disintegrasi. Nah, mengawali materi integrasi dan disintegrasi, kita akan membahas pada dasarnya integrasi. Integrasi ini adalah terjadi jika ditemukannya sistem nilai atau sistem norma baru yang menjadi landasan dan dalam menjalankan aktivitas sosial, sedangkan disintegrasi ini terjadi jika proses penyelesaian terjadi berkembang permasalahan baru sebagai akibat dari kegagalan dalam melaksanakan upaya penyelesaian. Artinya apa? Secara sederhana, integrasi ini jika terjadi ditemukannya sistem nilai dan sistem norma yang baru menjadi landasan aktivitas sosial. Nah, sedangkan secara dasarnya disintegrasi ini adalah jika proses ini menyelesaikan berkembangnya permasalahan dalam yang baru atau sebagai akibat kegagalan dalam melaksanakan upaya penyelesaian terhadap sistem nilai dan sistem norma yang baru tersebut. Nah, integrasi ini bisa kita jelaskan dalam proses terjadi jika perubahan sosial ini membawa unsur-unsur yang cocok dengan nilai norma, seperti sikap yang kita ambil dalam anggota masyarakat. Nah, ada beberapa kelompok yang secara positif, seperti kita menjaga tradisi kebudayaan nasional yang secara punah menjadi kegiatan pariwisata, karena dalam proses integrasi ini kita melakukan secara interseksi atau sebagai struktur sosial yang berbeda dalam kesatuan sosial yang menjadi kita kesatuan yang punah menjadi melestarikan budaya-budaya tradisional. Nah, disintegrasi ini kegagalan dalam langkah penyelesaian. Artinya apa? Disintegrasi ini adalah melakukan seperti pemberontakan dalam demokrasi atau kriminalitas atau penahanan remaja. Nah, maka dari itu kita simpulkan integrasi ini adalah proses penyelesaian dalam menghidupkan aktivitas-aktivitas yang sudah punah menjadi aktivitas yang melestarikan kegiatan yang sudah punah itu. Atau disintegrasi ini kegagalan dalam proses menimbulkan disintegrasi ini seperti pemberontakan, terus positasi atau kriminalitas. Nah, dalam disintegrasi ini yang pertama adalah pergolakan di daerah atau negara-negara kekuasaan yang luas dengan jumlah penduduk yang majemuk seperti Indonesia, Uni Soviet atau India, Sri Lanka, Irlandia, India, Afghanistan. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia ini sangat luas, terdiri atas ribuan pulau dengan kondisi penduduk yang sangat majemuk. Sudah barang tentu tidak dapat lepas dari problem pergolakan di daerah. Maka dari itu, seperti diketahui bahwa sejak kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai sekarang terdapat beberapa pergolakan terjadi di beberapa daerah. Yang pertama adalah pemberontakan PKI dan Madiun. PKI Madiun ini dipimpin oleh Mayeso atau Amir Syarifuddin. Beberapa tokoh lainnya dalam PKI ini didorong berhaluan atau komunis yang mendirikan negara yang berdasarkan atas ide komunis. Yang kedua adalah gerakan DI atau TII. Nah, gerakan ini adalah dipicu oleh kekecewaan terhadap isi perjanjian Revili. Revili ini adalah sebagai mendukung pihak RI, sebagaimana yang kita ketahui pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh Suharmaji Marijan Karsonuwirjo. Nah, dia tidak bersedia meninggalkan wilayah Jawa Barat. Nah, bersama-sama dengan pasukan divisi Siliwangi. Maka dari itu pada tanggal 7 Agustus 49 ini Suharmaji ini memproklamasikan dirinya sistem NII. Nah, yang ketiga adalah pemberontakan Andi Ajis.
Nah, yang keempat adalah Republik Maluku Selatan. Yang kelima, peristiwa PRRI atau Premesta. Ya, yang kedua adalah demonstrasi. Demonstrasi ini sering di Indonesia ya secara lazim. Pada dasarnya demonstrasi ini merupakan kegiatan unjuk rasa dari sekelompok orang yang bertegoleser untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap kecewaan terhadap kebijakan suatu pimpinan. Nah, secara lazimnya demokrasi ini didasarkan oleh sekelompok orang yang beranggapan bahwa di dalam kehidupan masyarakat ini terdapat kesenjangan antara sesuatu yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Nah, dalam hal ini kita masuk dalam yang kriminalitas. Kriminalitas ini adalah perilaku kejahatan yang terjadi sekaligus dalam meresahkan kehidupan masyarakat. Tentu saja kriminalitas ini adalah sesuatu yang terjadi di masyarakat. Tentunya kriminalitas ini adalah hal-hal yang terjadi yang tidak jauh dari masyarakat. Maka dari itu, dalam kriminalitas ini alangkah baiknya kita menerapkan tekanan mental yang kuat. Nah, jangan sampai kriminalitas ini mengganggu psikologis kita terhadap aktivitas pribadi kita. Nah, yang terakhir adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini dalam kehidupan bermasyarakat terlihat bahwa kenakalan remaja itu terjadi ke masyarakat maupun di masyarakat miskin. Nah, kenakalan remaja ini kita tidak melihat dari kalangan mana aja, tapi kita melihat dari kenakalan remaja ini terhadap dua kalangan, itu adalah masyarakat yang kaya atau miskin. Nah, tidak dilihat dari masyarakat kalangan apapun itu, karena kalangan yang sudah kita ketahui kalau kenakalan remaja ini terjadi dalam pergaulan atau sistem nilai norma yang tidak diterapkan. Nah, untuk ini yang terakhir untuk sebagai penutup adalah prostitusi. Nah, istilah prostitusi ini adalah lebih populer dengan istilah pelacuran atau kegiatan dilakukan oleh dengan cara menawarkan dirinya sebagai masyarakat seperti PSK atau menawarkan diri aktivitas luar nikah sebagai imbalan upah. Nah, untuk itu kita sebagai warga masyarakat jangan sampai menjadikan prostitusi atau kegiatan-kegiatan untuk yang negatif. Alangkah baiknya kita sebagai warga masyarakat menerapkan perilaku-perilaku yang baik seperti melakukan integrasi ini. Jangan sampai desentralisasi ini menjadikan kita semua melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif ini. Alangkah baiknya kita sebagai masyarakat ini kita melakukan sistem-sistem yang baik untuk dalam integrasi sosial. Oke, untuk minggu kedepannya kita akan memasuki terhadap ini untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kegiatan masyarakat Indonesia itu akan saya jelaskan di minggu kedepannya di Google Classroom. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau jika ada ingin yang mau disampaikan tambahkan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran untuk dianggap kalian menghadiri pada pertemuan di minggu ketiga ini. Sekian saya dari Mulyadi Saputro Sosiologi. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.